Di awal cerita memperlihatkan seorang wanita bernama Jin Hayung yang bekerja sebagai pegawai di kantor perakiraan cuaca. Hayung memiliki seorang pacar yang bernama Han Ki-jun, yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun, dan saat ini mereka berencana akan menikah pada bulan depan. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Lee Si-woo yang juga bekerja di kantor perakiraan cuaca. Saat itu dia sedang menjemput kekasihnya yang bernama Yujin. Saat itu Hayung yang hendak pergi ke kantor tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari rekan kerjanya yang bernama Suho, yang memberitahukan bahwa kemungkinan hari ini akan terjadi hujan es, sehingga Suho pun meminta Hayung untuk melaporkan hal tersebut kepada ketua tim mereka yang bernama Pak Choi. Namun Hayung menolaknya, karena berdasarkan dari data analisis mereka kemungkinan terjadi hujan es di hari ini sangatlah kecil. Namun tak lama kemudian hujan es pun benar-benar terjadi sehingga hal itu membuat situasi di kota menjadi kacau dan menyebabkan banyak sekali kerugian. Pak Choi yang merasa bersalah karena telah lalai, kini dia pun memutuskan untuk membuat laporan dan bersedia menghadapi acara konferensi pers. Namun tanpa diduga Pak Choi tiba-tiba mengalami serangan jantung yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sehingga Hayung pun ditunjuk untuk menggantikan posisi Pak Choi untuk menghadiri acara konferensi pers tersebut. Selesai acara konferensi pers, Pak Bong-san selaku kepala kantor di perakiraan cuaca, kemudian dia pun menunjuk Hayung untuk menggantikan posisi Pak Choi sementara waktu. Hal itu dia lakukan karena Pak Choi tidak bisa masuk ke kantor selama 2 pekan akibat penyakit jantung yang dideritanya. Meskipun Hayung merasa keberatan karena sebentar lagi dia akan melangsungkan pernikahan, namun Hayung tidak punya pilihan lain sehingga dia pun terpaksa menerima permintaan bosnya tersebut. Pada suatu hari Bong-san pun mengadakan rapat secara online, bersama stasiun pusat dan beberapa kantor perakiraan cuaca bagian wilayah lainnya. Hal itu dia lakukan hanya untuk sekedar membahas mengenai perkiraan cuaca hari ini. Saat itu Si-woo kemudian melaporkan bahwa hari ini akan terjadi hujan lebat di daerah ibu kota berdasarkan dari data-data yang ada dan juga hasil dari analisisnya sendiri. Namun kepala perakiraan cuaca wilayah Gangwon yang bernama Do-han merasa tidak setuju dengan hasil analisisnya Si-woo, karena menurut analisisnya hujan lebat tidak akan turun hari ini sehingga hal itu membuat Si-woo dan Do-han berdebat dan saling beradu argumen. 컴퓨터가 내놓는 수치 모델대로 예보하면 되지. 예보는 확률입니다. 기상의 기본은 가변성이죠. Namun karena persentase turunnya hujan yang dikemukakan oleh Si-woo terlampau kecil, Hayung pun kemudian memutuskan akan memantau keadaan tersebut dalam 1 jam ke depan, sehingga hal itu pun membuat Si-woo kecewa karena sebelumnya Si-woo lah yang telah memprediksi mengenai hujan es kemarin. Namun Si-woo yang tidak bisa menunda waktu lagi, kemudian dia pun menghubungi Suho dan memintanya untuk segera memberi peringatan cuaca. Suho yang percaya akan prediksi dari Si-woo pun kemudian langsung menerbitkan sebuah peringatan hujan lebat di area ibu kota, dan hal itu dia lakukan tanpa persetujuan dari kantor perakiraan cuaca pusat, sehingga hal itu pun membuat Hayung sangat marah dan dia pun langsung menegur Suho. Namun Suho kemudian menjelaskan bahwa dirinya lebih percaya kepada Si-woo, karena prediksinya mengenai hujan es kemarin telah terbukti. Mendengar hal itu Hayung yang masih belum bisa menerima kemudian dia pun pergi mendatangi Si-woo ke kantornya. Di sana Hayung pun langsung memarahi Si-woo karena telah berani membuat pernyataan tanpa persetujuannya. Namun tak lama kemudian hujan pun tiba-tiba turun sesuai dengan prediksi dari Si-woo, sehingga hal itu pun membuat Hayung merasa sangat malu dan langsung pergi dari tempat tersebut. Saat hendak pulang Hayung terlebih dahulu menelpon Ki-jun untuk menanyakan persiapan pernikahan mereka. Namun Ki-jun tidak bisa dihubungi sehingga Hayung pun memutuskan untuk pergi ke apartemennya Ki-jun. Sesampainya di sana Hayung pun langsung dibuat patah hati, ketika melihat calon suaminya yang sedang asik bermesraan dengan seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah Yujin. Ki-jun yang sadar akan kehadiran Hayung kemudian dia pun langsung mengejarnya, namun Hayung yang sudah terlanjur patah hati akhirnya dia pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka, dan parahnya lagi Ki-jun malah setuju akan hal itu tanpa melakukan pembelaan sedikitpun. Sedangkan di tempat lain, Yujin yang datang ke apartemennya Si-woo tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, sehingga hal itu membuat Si-woo sangat terkejut, namun Si-woo tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keinginan dari Yujin. Singkat cerita 2 bulan pun telah berlalu, Hayung terlihat sedang pergi jalan-jalan bersama dengan Pak Choi. Saat itu Pak Choi pun memberitahu bahwa dia telah mengundurkan diri dari kantor.
karena kondisinya semakin melemah dan tidak memungkinkan untuk tetap bekerja, sehingga hal itu pun membuat Hayung mendapatkan promosi jabatan untuk menggantikan posisinya Pak Choi, dan Hayung yang telah menerima promosi jabatan tersebut akhirnya dia pun telah resmi menjadi kepala divisi utama. Sementara itu berita mengenai putusnya hubungan Hayung dan Kijun kini menjadi perbincangan hangat di kantornya, apalagi setelah putus Kijun malah sengaja menikahi selingkuhannya itu. Sepulang dari kantor, Hayung yang mengetahui bahwa beberapa barang di apartemennya telah diambil oleh Kijun, membuat dirinya pun merasa emosi dan langsung pergi menemui mantan pacarnya tersebut. Di sana Kijun kemudian menjelaskan bahwa dia sengaja mengambil beberapa barang di apartemennya, karena merasa bahwa apartemen tersebut dibeli dengan menggunakan uang mereka berdua, dan bahkan Kijun pun menawarkan untuk menjual apartemen tersebut dan membagi hasil penjualannya, sehingga hal itu membuat Hayung terdiam dan tidak habis pikir dengan tingkah yang dilakukan oleh Kijun. 반반으로 산 건데 희대를 확인해 보니까 그 사기람한테 처분하기보다는 그런 편이 나을 것 같아서 들어간 거 빼주고 내가 인수하는 걸로. Di keesokan harinya Siwo yang hendak pergi ke kantor pusat, dia merasakan bahwa suhu di sana menjadi dingin, karena ternyata suhu efektifnya telah turun menjadi 2 derajat Celcius. Saat itu Siwo yang kebetulan bertemu dengan Hayung, kemudian memberitahu bahwa selama 2 minggu ke depan dirinya akan bekerja di kantor pusat sebagai ahli perakiraan cuaca di tim 2 divisi utama, dan tak hanya Siwo, Dohan juga ternyata dipindahkan untuk bekerja di sana bersama dengan mereka. Pada awalnya para karyawan mengira jika Dohan akan menjadi kepala tim di kantor perakiraan cuaca pusat, namun ternyata Dohan hanya akan menjadi pegawai senior di bawah kepemimpinan Hayung, sehingga hal itu pun membuat mereka sangat terkejut. Beberapa saat kemudian seluruh tim divisi utama mengadakan rapat untuk membahas mengenai penyebab suhu yang turun drastis, dan setelah mendengarkan pendapat dari semua pihak, Hayung pun kemudian memutuskan bahwa kejadian itu hanyalah fenomena kontemporer biasa, akibat angin dingin dari timur laut yang menguat sesaat, sehingga mau tidak mau Hayung pun harus menjelaskan hal tersebut di hadapan para wartawan di acara konferensi pers, yang berarti Hayung akan bertemu dengan Kijun selaku juru bicara kantor pusat. Tak hanya itu, dia pun akan bertemu dengan Eugene, karena Eugene adalah seorang wartawan senior di sana. Di sore harinya, Dohan pun pulang ke rumah sambil membawakan hadiah, namun dia tidak mendapatkan sambutan yang baik dari anak dan juga istrinya, dan bahkan sang istri malah memarahi Dohan karena Dohan tidak memberitahunya lebih awal mengenai kepindahannya ke kantor pusat. Tak hanya itu, sang anak juga terlihat canggung akan kehadiran Dohan di sana, karena ternyata Dohan tidak pernah pulang ke rumahnya selama 14 tahun, dan dia pun hanya mementingkan pekerjaannya saja. Di malam harinya, Hayung yang tidak bisa tidur kemudian memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal. Di sana Hayung pun terlihat sedang menyelidiki penyebab pasti mengenai fenomena suhu dingin yang masih terjadi sampai saat ini. Hingga tak lama kemudian Siwo pun datang dan langsung menyapa Hayung yang sedang sibuk bekerja. Melihat Hayung yang terkejut, Siwo pun kemudian menjelaskan bahwa dia memang sering berangkat ke kantor sepagi itu, dan sesudah itu Siwo pun kemudian membantu Hayung dalam mencari penyebab suhu dingin yang masih terjadi. Di saat ada kesempatan, Siwo pun kemudian memberitahu Hayung jika dia telah mengetahui orang yang menikahi mantannya adalah Eugene, dan semenjak saat itu mereka berdua pun terlihat lebih akrab, karena mereka merasa memiliki nasib yang sama. 제 여친의 최간 새끼가 바로 한기준이. 그렇게 찌질한 남자한테 차였다니까. Di pagi harinya Hayung tiba-tiba mendapatkan telepon dari kakaknya, yang mengabarkan jika Kijun telah mengirimkan surat yang berisi perjanjian bagi hasil atas penjualan apartemen milik Hayung. Mendengar hal itu Hayung pun merasa emosi dan langsung melabrak Kijun di hadapan semua orang, dan bahkan Hayung mengungkapkan semua perlakuan menyebalkan Kijun selama mereka berpacaran. Namun Kijun yang tidak terima dengan hal itu, dia pun langsung membalas dengan mengungkapkan bagaimana tersiksanya Kijun saat bersama dengan Hayung. Setelah mendengar pengakuan dari Kijun dan mempertimbangkan hubungan mereka selama 10 tahun, Hayung pun akhirnya memutuskan untuk membagi hasil penjualan apartemen tersebut, dengan memberikan bagian sebesar 7% kepada Kijun karena jika diperhitungkan, Kijun hanya menyetor 5 juta dari 20 juta won cicilan apartemen mereka, karena uang muka dan yang lain-lain telah dibayarkan oleh Hayung. Mendengar hal itu Kijun pun merasa dipermalukan di depan umum, karena pada awalnya dia meminta pembagian sama rata. Sepulang bekerja Siwo mencoba menghibur Hayung dengan mengajaknya untuk pergi minum bersama. Di sana mereka saling berbagi cerita mengenai awal hubungan mereka dengan pasangan masing-masing, dan saling menjelekkan ketika mereka putus. Setelah itu Hayung dan Siwo pun pulang dalam keadaan mabuk, dan tidak sengaja melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan.
Singkat cerita, suhu dingin yang melanda kota pun kini telah berakhir, dan hal itu pun menandakan bahwa musim panas akan segera tiba. Di malam harinya Ibu Hayung terlihat stres ketika memikirkan nasib anak-anaknya yang dirasa berantakan, karena putri pertama yang bernama Taeyong kini harus menjadi janda setelah diceraikan oleh suaminya, sementara Hayung malah batal menikah setelah diselingkuhi oleh Ki Jun, sehingga hal itu pun membuat keluarganya menjadi bahan gunjingan para tetangga, karena mereka selalu membandingkan kehidupan anak-anaknya dengan kehidupan Hayung dan juga Taeyong. Di tempat lain, Ki Jun yang baru pulang bekerja merasa sangat emosi ketika melihat kondisi apartemennya yang sangat berantakan, padahal setiap pagi Ki Jun selalu membersihkannya, hingga tak lama kemudian Yujin pun pulang dan melihat Ki Jun yang sedang membersihkan apartemen, sehingga hal itu membuat Yujin panik dan langsung meminta maaf kepada Ki Jun. Saat itu Yujin pun beralasan jika dia tidak sempat membersihkan apartemen karena sangat sibuk bekerja, dan ketika Yujin sedang membuang sampah, dia pun tiba-tiba teringat dengan perlakuan Siwo yang tidak pernah membiarkannya memegang sampah sama sekali. Sedangkan di tempat lain, Siwo yang datang berkunjung ke apartemennya Hayung, kini dia pun melihat ada banyak sekali barang yang akan dijual oleh Hayung, sehingga hal itu pun membuat Siwo merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu Hayung menjual barang-barang tersebut. Setelah itu Siwo pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya mengenai perasaan Hayung kepada dirinya, karena setiap kali mereka dekat Siwo merasa ada sesuatu yang berbeda dari Hayung. Mendengar pertanyaan dari Siwo, Hayung kemudian menjawab jika sebenarnya dia juga menyukai Siwo, namun Hayung merasa trauma untuk berpacaran dengan pria di kantor yang sama, karena menurut pengalamannya, berpacaran dengan orang sekantor itu hanya akan berakhir pilu, sehingga Hayung tidak ingin kejadian sebelumnya terulang lagi. Apalagi statusnya sekarang adalah kepala divisi dan Siwo sendiri hanya karyawan biasa, dan hal itu akan menyebabkan banyak pertanyaan dari karyawan lainnya. Namun Siwo mencoba meyakinkan Hayung, dengan berkata bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi, karena Siwo akan selalu menjaga hubungan mereka. Mendengar hal itu, Hayung pun akhirnya memutuskan untuk menerima cinta Siwo, dengan syarat hubungan mereka harus disembunyikan dari karyawan lainnya. Di pagi harinya kabut tebal pun terlihat menyelimuti kota, ditambah lagi kadar partikular tinggi yang menyebabkan jarak pandang menjadi pendek. Akibatnya terjadi insiden kecelakaan beruntun di jalan tol yang melibatkan 14 kendaraan roda 4. Di keesokan harinya Hayung dan Siwo pun terlihat menjalani aktivitas seperti biasa. Tentunya hal itu sengaja mereka lakukan untuk menutupi hubungan asmara di antara mereka berdua. 기상청 사람이 혹시? 들었어요? 내가 아니요, 들었습니다. 지우투도 갈구는 분위기야? Sementara itu saat di rumah, Dohan mencoba mendekati putrinya yang bernama Bomi agar hubungan di antara mereka bisa menjadi akrab kembali. Namun Bomi malah terlihat dingin karena belum terbiasa dengan kehadiran ayahnya. Begitupun dengan sang istri yang selalu bertindak kasar setiap kali Dohan pulang ke rumah, sehingga hal itu pun membuat Dohan kesal dan meminta mereka untuk bersikap lebih baik lagi kepadanya. Mendengar permintaan dari suaminya, sang istri pun langsung mengungkapkan kejadian di masa lalu, ketika Dohan menghilang selama 14 tahun demi mementingkan pekerjaannya, dan bahkan Dohan tidak datang ketika sang istri melahirkan dan baru kembali ketika Bomi berusia 3 bulan, dan setelah itu Dohan pun kembali menghilang tanpa mempedulikan keadaan istri dan anaknya, sehingga hal itu membuat sang istri dianggap janda oleh para tetangga mereka. Di tempat yang berbeda, Hayung yang hendak pulang ke rumah tidak sengaja berpapasan dengan Yujin di sebuah lift. Saat itu Yujin pun memberanikan diri untuk mewawancarai Hayung terkait kabut tebal yang sedang terjadi, karena Yujin sangat membutuhkan pendapat dari Hayung untuk bahan artikelnya. Namun saat artikel itu terbit, Yujin malah menjelek-jelekkan kantor perakiraan cuaca dengan menuliskan jika mereka sengaja tidak memberikan peringatan yang signifikan saat kabut itu terjadi, sehingga hal itu pun membuat Hayung marah dan langsung menemui Yujin untuk meminta penjelasan padanya. Namun Yujin malah memutarbalikkan fakta, dengan berkata bahwa apa yang dia tulis telah sesuai dengan apa yang Hayung sampaikan kemarin, padahal saat diwawancarai Hayung sama sekali tidak pernah berkata seperti itu, hingga tak lama kemudian Ki Jun pun datang dan langsung memarahi Yujin. Hal itu dikarenakan dia bertindak sebagai divisi juru bicara perakiraan cuaca dan kini nama dan juga divisinya tercoreng akibat dari artikel tersebut. Singkat cerita, awal bulan Juni pun telah tiba, yang menandakan akan memasuki musim panas, dan bahkan cuaca saat ini jauh lebih panas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun anehnya di daerah lain malah terjadi hujan lokal yang menyebabkan banjir akibat sebuah sungai yang meluap.
Mendengar hal itu, Siwo pun kemudian mengungkapkan bahwa penyebab utamanya adalah ketidakstabilan atmosfer yang menguat seiring dengan turunnya level udara di malam hari. Sementara itu Do-han dan Ha-yung terlihat pergi ke pangkalan pompa air hujan, untuk melihat proses pencarian korban yang hilang akibat terkena banjir. Beruntung setelah beberapa saat mencari, kedua korban pun akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Setelah itu Ha-yung pun kemudian mengajak Do-han untuk pergi makan malam bersama. Di sana Do-han menceritakan masalah keluarganya kepada Ha-yung, yang menyebabkan Do-han memutuskan untuk pergi dari rumah setelah bertengkar dengan sang istri. Selesai makan, Do-han pun kemudian keluar dari kedai dalam keadaan mabuk, sehingga Ha-yung pun langsung memapahnya dan membawa Do-han ke sebuah motel terdekat, karena ia tahu bahwa saat ini Do-han tidak memiliki tempat tinggal. Namun sesampainya di sana, Ha-yung tak sengaja bertemu dengan Siwo, sehingga hal itu pun membuat mereka saling mencurigai satu sama lain. 조심히 가고. Di keesokan harinya, Ha-yung pun meminta Siwo untuk mempertimbangkan kembali mengenai hubungan mereka saat ini, karena Ha-yung merasa bahwa luka di masa lalunya belum bisa sembuh, dan saat melihat Siwo di motel kemarin Ha-yung pun terus memikirkannya, dan mencurigai Siwo telah berselingkuh. Namun Siwo menjelaskan jika dia tidak pernah berselingkuh, dan wanita yang dia temui di motel kemarin tidak ada hubungan apapun dengan Siwo. Akan tetapi Ha-yung tetap tidak mempercayainya sehingga Siwo pun menceritakan kejadian yang sebenarnya di malam itu. Siwo sengaja datang ke motel tersebut hanya untuk menemui ayahnya, karena ayahnya selalu menghubungi Siwo dan meminta uang untuk bermain judi, dan bahkan sang ayah pun dengan tega menghabiskan uang tabungan milik Siwo hingga membuat Siwo harus hidup dengan kekurangan uang. Dan hal itu pun membuat Siwo sangat muak dan meminta sang ayah untuk tidak menghubunginya lagi, karena jika masih mengganggunya maka Siwo tidak akan segan-segan melaporkan ayahnya ke kantor polisi. Namun ketika Siwo pergi, sang ayah pun tidak sengaja melihat Siwo yang sedang bersama dengan Ha-yung saat itu, dan bahkan sang ayah pun sempat mendengar percakapan di antara mereka. Di malam harinya ketika tim 2 divisi utama sedang memantau potensi hujan lokal, Ha-yung pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari ayahnya Siwo yang meminta untuk bertemu pada saat itu. Sang ayah berkata bahwa dia akan membeberkan hubungan mereka ke publik jika Ha-yung tidak memberikannya uang senilai 10 juta won. Mendengar hal itu Ha-yung pun hanya terdiam dan tidak percaya. 긴히 드릴 말씀이 있는데 무슨 말씀이세요? 우리 시우랑 과장님이랑 어떠만요? Di pagi harinya Siwo terlihat datang menemui ayahnya, dan dia pun langsung memberikan sejumlah uang yang telah dia janjikan. Uang tersebut merupakan uang tabungan terakhir yang Siwo miliki, dan dari perkataan yang diucapkan oleh ayahnya, Siwo pun akhirnya mengetahui bahwa sang ayah pernah menemui Ha-yung untuk memerasnya, sehingga hal itu pun membuat Siwo sangat emosi dan meminta sang ayah untuk tidak mencampuri kehidupannya lagi. Setelah itu Siwo pun kemudian pergi menemui Ha-yung untuk meminta maaf atas perlakuan ayahnya. Namun Ha-yung mengaku bahwa dia tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan bahkan Ha-yung pun meminta Siwo untuk tidak perlu merasa tertekan dengan ayahnya lagi. Sambil makan bersama, Ha-yung kemudian menceritakan mengenai masa lalunya ketika dia masih kecil. Pada saat itu Ha-yung yang baru saja pulang ke rumah tiba-tiba dibuat terkejut saat mendapati bahwa ayahnya telah tewas gantung diri. Dan ternyata penyebab ayahnya melakukan hal itu karena dia merasa frustasi setelah mengetahui jika perusahaan yang dibangunnya selama ini mengalami kebangkrutan. Tentunya hal itu menjadi mimpi buruk bagi Ha-yung sampai saat ini, sehingga Ha-yung pun meminta Siwo untuk selalu jujur kepadanya ketika ada masalah, karena Ha-yung telah mengalami bagaimana rasanya dibohongi oleh sang ayah, dan Ha-yung pun tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Kemudian Ha-yung pun mengajak Siwo untuk tinggal bersama, sebab Ha-yung ingin memastikan apakah mereka berdua cocok atau tidak sebagai kekasih. Namun Siwo langsung menolaknya, dengan berkata bahwa kecocokan hubungan itu tergantung dari usaha mereka untuk saling melengkapi kelebihan dan kekurangan dari pasangan. 아버지가 가장 좋아하시던 건데 오늘 거라고 약속해줘. 약속할게요. 물어봐도 돼요? Di malam harinya saat pulang kerja, Siwo pun mengajak Ha-yung untuk pergi makan malam bersama di sebuah kedai. Di sana Ha-yung yang melihat bahwa Siwo sedang menyembunyikan sesuatu, kemudian dia pun memintanya untuk saling terbuka, sehingga Siwo pun bercerita bahwa dia sedang sibuk mencari tempat tinggal yang cocok dengan keuangannya saat ini, karena Siwo sudah tidak memiliki cukup uang lagi untuk tinggal di apartemen. Mendengar hal itu Ha-yung pun kemudian kembali menawarkan Siwo untuk mau tinggal bersamanya, namun Siwo langsung menolak dengan alasan bahwa dia ingin memisahkan hubungan asmara dengan kehidupan sehari-harinya.
Mendengar jawaban dari Siwo, Hayung pun akhirnya mengerti bahwa Siwo sebenarnya merasa gengsi akan hal itu. Sepulang dari kedai, Siwo pun kemudian pergi menemui Dohan di kantor sambil membawakan ayam goreng untuknya. Ternyata Dohan sengaja tinggal di ruang piket untuk menghindari konflik bersama dengan istrinya. Siwo yang merasa bahwa nasibnya dengan Dohan sama, yaitu sama-sama tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan Dohan di ruang piket kantor. Di keesokan harinya Hayung mendapatkan banyak keluhan dari beberapa pegawai, akibat mereka tidak bisa beristirahat di ruang piket karena sedang ditempati oleh anggota tim 2, sehingga Hayung pun terpaksa bertindak tegas menyuruh Siwo dan Dohan untuk pergi dari ruang piket tersebut. Karena Siwo dan Dohan tidak memiliki tempat lain untuk ditinggali, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Mengetahui hal itu Hayung yang merasa tidak tega kemudian mengajak mereka untuk tinggal di apartemennya, dengan syarat biaya pemeliharaan apartemen akan dibagi oleh mereka bertiga. Meskipun merasa ragu namun pada akhirnya mereka pun menyetujuinya. Tak lama kemudian Ki Jun yang sedang mabuk tiba-tiba datang ke apartemennya Hayung, dan dia pun meminta izin untuk masuk sebentar. Namun Hayung pun langsung mengatakan bahwa Ki Jun harus membicarakan masalahnya dengan sang istri, dan bukan dengan dirinya. Di saat yang bersamaan Suho yang juga tinggal di lingkungan apartemen tersebut, kini dia pun merasa terkejut saat melihat Ki Jun berada di sana, sehingga Hayung langsung membawa Ki Jun keluar dari apartemen. Dalam keadaan setengah sadar Ki Jun kemudian meminta maaf karena telah mengkhianati Hayung, dan bahkan Ki Jun pun terus meminta maaf sampai akhirnya terjatuh karena efek alkohol. Siwo yang mengetahui hal itu kemudian dia pun mengantar Ki Jun ke apartemennya. Saat itu Yujin mendengar suaminya terus-menerus meminta maaf kepada Hayung, sehingga hal itu membuat Yujin pun merasa sangat cemburu. Di keesokan harinya, Hayung yang sedang menuju ke kantor tiba-tiba mengalami kecelakaan ringan yang menyebabkan mobilnya menjadi rusak, sehingga Hayung pun langsung menghubungi pihak asuransi untuk melaporkan hal tersebut. Namun pihak asuransi berkata bahwa mobil Hayung tidak terdaftar dalam asuransi mereka, sehingga hal itu pun membuat Hayung sangat terkejut. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Hayung, Ki Jun telah mengganti asuransi mobil tersebut ke asuransi kenalannya. Dan saat ditanya Ki Jun beralasan bahwa dia sengaja mengganti asuransi mobilnya karena berpikir bahwa mereka akan menggunakan satu mobil yang sama setelah mereka menikah nanti. Namun Hayung yang terlanjur kesal langsung memarahinya karena Ki Jun selalu memutuskan sesuatu sendirian hingga membuat Hayung harus membereskan masalah yang ditimbulkannya. Ki Jun yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian dia pun meminta maaf dan mengajak Hayung untuk pergi ke kantor bersama-sama. Di kantor Siwo yang mendengar bahwa Hayung mengalami kecelakaan, dia pun merasa khawatir dan berusaha untuk menghubunginya. Namun sayangnya Hayung tidak bisa dihubungi hingga membuat Siwo semakin khawatir. Namun tak lama kemudian Siwo tiba-tiba dibuat terkejut saat melihat Ki Jun dan Hayung yang datang ke kantor bersama-sama. Di siang harinya, Yujin datang menemui Siwo untuk menanyakan mengenai kejadian kemarin ketika Ki Jun datang ke apartemen Hayung dalam keadaan mabuk. Mendengar hal itu Siwo pun memberitahu bahwa Ki Jun datang ke sana untuk meminta maaf, karena dia telah merasa bersalah telah mengkhianati Hayung, dan bahkan Ki Jun pun juga bercerita mengenai ketidaknyamanannya ketika mengetahui jika Yujin dan Siwo pernah tinggal bersama sewaktu pacaran dulu, sehingga hal itu membuat Yujin cemas akan kelangsungan hubungan mereka saat ini. Karena Yujin merasa jika Ki Jun mulai berperilaku dingin kepada dirinya. Ketika pihak perakiraan cuaca sedang mengadakan jumpa pers seperti biasanya, Ki Jun tiba-tiba melihat Yujin dan Siwo yang masuk ke dalam ruangan secara bersamaan, sehingga hal itu pun membuat Ki Jun merasa cemburu dan dia langsung menanyai Siwo. Namun Siwo menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Yujin, karena Siwo bukanlah tipe orang yang terobsesi dengan mantan kekasihnya. Dan bahkan Siwo juga menyindir Ki Jun dengan berkata bahwa dia tidak akan menyakiti pasangannya akibat masa lalunya. Mendengar hal itu Ki Jun pun langsung merasa emosi, dan dia pun langsung menghajar Siwo di depan banyak orang. Di malam harinya Hayung mengajak Siwo untuk pergi makan malam bersama sekaligus mengobati lukanya. Di sana Hayung meminta maaf karena telah membuat Siwo cemburu ketika melihatnya datang ke kantor bersama dengan Ki Jun tadi pagi. Dan setelah Hayung menjelaskan alasannya dia pun kemudian berjanji bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar hal itu Siwo pun akhirnya mengerti dan dia pun memaafkan kesalahan dari Hayung. Sementara itu di luar restoran, Ki Jun yang ternyata sedang mengikuti mereka kini mengetahui jika selama ini Siwo telah berpacaran dengan Hayung. Sehingga hal itu pun membuat Ki Jun merasa kesal karena dia tidak rela jika Hayung berpacaran dengan Siwo.
Di keesokan harinya Kijun mengajak Hayung untuk berbicara, karena Kijun ingin mengkonfirmasi mengenai apa yang dia lihat kemarin malam. Namun Hayung langsung mengelak dan berkata bahwa dia tidak akan mungkin menjalin hubungan dengan rekan sekantor lagi. Rupanya Kijun sengaja menanyakan hal tersebut karena dia sangat mengkhawatirkan Hayung, karena dia merasa bahwa Siwo bukanlah pria yang baik. Kijun pun kemudian berpikir jika Siwo sengaja memanfaatkan Hayung untuk membalaskan dendam kepada Kijun. Namun Hayung terlihat tidak peduli dan dia pun langsung pergi meninggalkan Kijun begitu saja. Semenjak kejadian itu, Kijun yang sadar bahwa dia masih memiliki perasaan kepada Hayung, dia pun merasa cemburu akan hubungan Hayung dengan Siwo, dan bahkan hal itu membuat sikapnya kali ini menjadi semakin dingin kepada Yujin. Di hari libur Kijun pun terlihat pergi ke apartemen Hayung hanya untuk memantau mereka berdua, dan sesampainya di sana Kijun pun melihat Siwo dan Hayung yang hendak pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil, sehingga Kijun pun langsung mengikuti mereka sampai ke tempat perkemahan. Saat itu Kijun berniat untuk mengambil foto mereka sebagai barang bukti, namun karena terlalu bersemangat menguntit mereka, Kijun pun sampai lupa membawa ponselnya yang tertinggal di dalam mobil, sehingga dia pun memutuskan untuk kembali dan mengambil ponselnya. Namun sayangnya Kijun malah dibuat panik ketika melihat mobilnya sedang diderek karena parkir sembarangan. Keesokan harinya kantor perakiraan cuaca mendapatkan banyak komplain dari masyarakat, karena prediksi mengenai hujan yang akan turun malah melenceng dari perkiraan, sehingga pihak perakiraan cuaca pun langsung berdiskusi untuk membahas masalah-masalah tersebut. Saat itu Kijun dan Siwo pun terlihat saling berdebat dan saling menguatkan argumennya satu sama lain, sehingga Bongsan pun meminta mereka untuk berdebat secara privat agar mereka bisa mencapai kesimpulan bersama. Setelah perdebatannya selesai, Kijun pun tiba-tiba menanyakan apa alasan Siwo mengencani Hayung, karena Kijun masih berpikir jika Siwo sengaja mendekati Hayung hanya untuk membalaskan dendam kepadanya, sehingga Kijun pun meminta Siwo untuk berhenti karena Hayung selalu memulai segalanya dengan serius. Namun Siwo malah menjawab bahwa dia bukanlah tipe orang yang seperti itu, dan bahkan Siwo berterus terang bahwa dia memang menyukai Hayung apa adanya. Setelah pembicaraan itu Kijun pun akhirnya menyadari bahwa Siwo adalah pria yang baik. Namun ternyata Siwo mempunyai prinsip untuk tidak menikah dengan siapapun meskipun orang tersebut sangat dia cintai. Namun semua itu berbeda dengan Hayung. Hayung yang menganggap bahwa target dari sebuah hubungan adalah pernikahan, sehingga dia pun bertanya-tanya apa alasan Siwo tidak ingin menikah, dan ternyata alasan Siwo tidak ingin menikah karena dia tidak yakin jika cinta harus berujung pada pernikahan, karena Siwo tidak ingin merasa terbebani setelah menikah, dan tidak ingin melampiaskan beban hidupnya kepada orang yang dia cintai. Mendengar jawaban dari Siwo, Hayung pun merasa bimbang mengenai hubungan mereka ke depannya, sehingga Hayung pun pergi menemui Kijun untuk bertanya bagaimana kehidupannya setelah menikah. Saat itu Kijun memberitahu bahwa sebelumnya dia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan akan membuat hidupnya semakin sulit, karena setelah menikah Kijun merasa memiliki beban yang menyebabkan dirinya gampang cepat emosi. Setelah mendengar cerita dari Kijun, Hayung pun hanya bisa terdiam dan tak bicara lagi. Di malam hari saat ibu Hayung datang ke apartemen anaknya, sang ibu pun tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat anaknya tinggal bersama dua orang pria sekaligus. Melihat hal itu Hayung pun beralasan bahwa mereka hanya tinggal sementara waktu hingga musim panas berakhir. Namun sang ibu pun merasa tidak percaya dan dia pun merasa khawatir akan hal itu, sehingga sang ibu pun langsung berencana untuk menjodohkan Hayung dengan pria pilihannya. Karena selain merasa khawatir, sang ibu pun tidak ingin jika Hayung menjadi bahan gosip di kalangan tetangga karena dia belum juga menikah di umurnya yang sudah tua. Mendengar hal itu Hayung pun merasa marah dan berkata bahwa dia tidak akan menikah, sehingga hal itu membuat sang ibu merasa sangat terkejut saat mendengarnya. Di keesokan harinya ketika sedang rapat, Dohan melihat murid SMP termasuk putrinya sedang berkunjung ke kantor perakiraan cuaca untuk melakukan kunjungan belajar. Saat itu Dohan pun merasa sangat senang ketika dia bertemu kembali dengan putrinya. Sambil mengobrol dengan Bomi, Dohan kemudian meminta sang anak untuk memahami seberapa penting pekerjaannya, yang mengakibatkan dia pun harus terpaksa meninggalkan mereka. Setelah mempertimbangkan dan melihat-lihat pekerjaan di sana, Bomi akhirnya mengerti bahwa alasan sang ayah jarang pulang ke rumah karena dia tidak bisa sembarangan meninggalkan pekerjaannya itu.
apalagi dulu sang ayah sempat ditugaskan keluar kota yang jauh dari tempat tinggal mereka, dan ketika Bomi telah memahami alasan ayahnya jarang pulang ke rumah, sang istri malah masih belum bisa memahami pekerjaan suaminya, dan dia pun malah melarang Bomi untuk pergi ke kantor perakiraan cuaca, apalagi sampai dia menemui ayahnya lagi. Namun ternyata Bomi sekarang malah tertarik untuk mempelajari ilmu perakiraan cuaca. Di suatu hari Bongsan meminta Hayung agar menunjuk salah seorang dari timnya untuk pergi ke Pulau Jeju, karena sebentar lagi musim topan akan segera tiba dan ia membutuhkan seorang staf dari perakiraan cuaca untuk datang langsung ke pusat topan nasional di Pulau Jeju. Di malam harinya, Hayung pun menunjuk Siwo sebagai staf perakiraan cuaca yang akan pergi ke Pulau Jeju untuk melaporkan langsung pergerakan topan. Namun bukannya merasa senang, Siwo justru merasa sedih karena itu berarti mereka harus berpisah selama 2 bulan ke depan. Sedangkan di tempat lain, Eugene terlihat pergi dari rumahnya untuk menenangkan diri, karena dia merasa jika hubungannya bersama Kijun saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena sifat dingin yang dimiliki oleh Kijun kini membuatnya berpikir apakah hubungan mereka dapat dilanjutkan atau tidak. Di keesokan harinya Dohan pun kemudian mengajak Bomi untuk makan siang bersamanya di sebuah kedai. Di sana Dohan pun terlihat bahagia ketika memperkenalkan Bomi kepada rekan kerjanya, dan bahkan mereka pun sampai memuji Bomi yang memiliki otak cerdas seperti ayahnya. Saat itu Dohan yang telah memesankan daging untuk Bomi kemudian dia pun langsung memberikannya kepada anaknya, namun setelah memakannya Bomi tiba-tiba batuk dan di lehernya keluar bercak-bercak merah hingga membuat Bomi jatuh pingsan. Melihat hal itu Dohan pun langsung merasa panik dan dia pun langsung membawa Bomi pergi ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, Bomi ternyata menderita eksim karena alergi pada daging olahan. Sang istri yang mengetahui jika Bomi masuk ke rumah sakit karena ulah Dohan, dia pun merasa emosi dan langsung menggugat cerai suaminya. Sang istri kemudian mengaku bahwa dia sudah lama memikirkan hal tersebut, dan dia pun merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya bersama dengan Dohan. Mendengar pengakuan dari istrinya, Dohan pun hanya bisa terdiam sambil memandangi surat perceraian yang diberikan oleh istrinya. Sementara itu, Eugene terlihat sedang memesan sebuah tiket pesawat untuk pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Jeju. Sedangkan Kijun yang merasa bersedih dengan kepergian Eugene, kini dia pun mencoba untuk menghubunginya, namun Eugene malah memilih untuk mengabaikan semua pesan dari Kijun. Singkat cerita hari keberangkatan Siwo ke Pulau Jeju pun telah tiba, dan sesampainya di kantor pusat topan, Siwo pun langsung melakukan diskusi bersama staf yang lainnya termasuk dengan sang kepala kantor yang bernama Ibu Sung. Saat itu Ibu Sung merasa terpukau dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Siwo, sehingga dia pun langsung meminta Siwo untuk memeriksa kondisi stasiun cuaca yang ada di Pulau Jeju. Setibanya di lokasi, Siwo pun tidak sengaja bertemu dengan Eugene yang sedang berjalan bersama dengan ibu dan juga adiknya. Di sana Siwo pun memberitahu bahwa dia ditugaskan oleh Ibu Sung untuk menerbangkan roket sonde, agar mereka bisa mengetahui pergerakan badai yang terlihat agak aneh. Mendengar hal itu, adik Eugene pun merasa tertarik dan mengajak keluarganya untuk ikut bersama dengan Siwo. Siwo yang merasa tidak keberatan akan hal itu kemudian mengizinkan mereka untuk ikut bersamanya. Dan ketika Siwo sedang mengisi balon tersebut dengan hidrogen, tanpa diduga balon itu tiba-tiba meledak yang mengakibatkan Siwo terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu Hayung yang mendapatkan kabar jika Siwo mengalami kecelakaan, dia pun merasa panik dan langsung meminta rekan kerjanya untuk menghubungi pihak rumah sakit yang berada di sana. Namun tak lama kemudian ayah Siwo tiba-tiba datang ke kantor pusat dan dia menuntut Bongsan untuk memberikan uang kompensasi atas kecelakaan yang dialami oleh Siwo. Hal itu dia lakukan karena pihak perakiraan cuaca harus bertanggung jawab karena telah mengirim seseorang ke lokasi yang berbahaya. Namun Hayung kemudian menjelaskan bahwa saat ini Siwo sudah ditangani dan dokter mengatakan jika luka di matanya tidak terlalu parah. Mendengar penjelasan dari Hayung, ayah Siwo pun malah menjadi sangat emosi dan tetap menuntut uang kompensasi, dengan mengatakan bahwa pihak perakiraan cuaca telah menyebabkan Siwo menjadi penyandang disabilitas tingkat 1, dan bahkan ayah Siwo pun mengancam bahwa dia akan melaporkan berita itu ke media jika Siwo tidak menerima kompensasi yang layak. Selain itu ayah Siwo juga membongkar hubungan antara Hayung dengan Siwo di depan semua orang. Hayung yang tidak ingin adanya keributan kemudian mengajak ayah Siwo untuk ikut ke Pulau Jeju agar dia bisa melihat kondisi putranya, dan setelah itu sang ayah pun baru bisa memutuskan berapa jumlah kompensasi yang dia inginkan. Kijun yang juga mendengar kabar tersebut, dia pun langsung mengajukan cuti untuk pergi ke sana sekaligus menemui istrinya.
Singkat cerita mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit Jeju. Di sana Hayung pun langsung masuk ke ruang rawat untuk memeriksa keadaannya Siwo. Sementara itu ayah Siwo terlihat sedang berbincang dengan dokter untuk mengetahui kondisi anaknya sekarang. Saat itu dokter menjelaskan jika Siwo mengalami sedikit luka bakar di wajahnya, dan kornea mata kirinya juga terluka akibat ledakan. Sang dokter meminta ayah Siwo untuk tidak khawatir karena luka di mata Siwo telah diobati dengan sangat baik. Mendengar hal itu ayah Siwo pun mencoba memanfaatkan keadaan tersebut, dengan meminta dokter untuk menulis kronologi cedera kornea mata yang dialami oleh Siwo di surat keterangan dokter, karena dia ingin menggunakan surat tersebut untuk meminta uang kompensasi dalam jumlah yang sangat besar. Sesudah itu ayah Siwo pun langsung menemui Hayung dan mengatakan jika dia ingin meminta uang kompensasi sebesar 30 juta won. Siwo yang mendengar percakapan mereka langsung memarahi ayahnya, dan menyuruh ayahnya untuk segera pergi dari sana, karena Siwo tahu bahwa kedatangan ayahnya ke Jeju bukanlah untuk menjenguknya, melainkan untuk mendapatkan uang kompensasi yang akan dia terima, karena uang kompensasi tersebut akan digunakan ayahnya untuk bermain judi, dan sesudah itu Siwo pun pergi dari rumah sakit dengan wajah yang kesal. Hayung yang melihat hal itu, dia pun langsung mengejar Siwo dan meminta maaf karena telah mengajak ayahnya datang ke Pulau Jeju, namun tanpa diduga Siwo malah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Hayung. Di malam harinya, hujan deras disertai angin topan telah menghancurkan seluruh penjuru wilayah akibat badai Riki yang menyapu semenanjung Korea, dan bahkan badai dahsyat yang ditimbulkan oleh badai Riki ini telah menelan korban jiwa sebanyak 120 orang, dan juga kerugian harta benda melebihi 80 miliar won. Namun meskipun begitu prediksi dari kantor perakiraan cuaca mengenai badai tersebut telah akurat, sehingga hal itu bisa meminimalkan jumlah korban jiwa yang mungkin akan terjadi. Dan berkat dari prediksinya itu kantor perakiraan cuaca pun mendapat banyak pujian dari masyarakat. Pada suatu hari Kijun pun terlihat datang menemui Yujin di rumah keluarganya. Di sana Kijun langsung berlutut dan meminta maaf karena telah membuat Yujin sangat bersedih. Dan bahkan Kijun juga berkata bahwa dia tidak akan berdiri sampai Yujin bersedia untuk ikut bersamanya kembali ke Seoul. Yujin yang melihat ketulusan dari Kijun, akhirnya dia pun bersedia untuk kembali ke Seoul bersama dengan Kijun. Sedangkan Dohan yang sebelumnya telah menerima surat gugatan cerai dari istrinya, kemudian dia pun menemui istrinya untuk meminta waktu selama 3 bulan karena dia ingin mencoba untuk menjalani hidup seperti keluarga pada umumnya. Dan setelah waktunya habis Dohan pun kemudian berjanji akan menuruti semua keinginan istrinya. Mendengar hal itu istrinya pun setuju untuk memberikan Dohan kesempatan, namun bukan selama 3 bulan, melainkan hanya 2 bulan saja. Keesokan harinya, Dohan pun datang ke rumah istrinya sambil membawakan sarapan untuk keluarganya. Saat itu Bomi merasa sangat senang karena ayahnya mau berubah untuk memperbaiki hubungan keluarganya. Setelah pulang dari Pulau Jeju, Siwo pun diberitahu oleh Dohan bahwa semua orang telah mengetahui jika Siwo dan Hayung sedang menjalin hubungan asmara, sehingga hal itu membuat Siwo langsung panik dan dia pun langsung pergi menemui Hayung untuk memberitahukan kabar tersebut. Namun tak lama kemudian ibu Hayung pun tiba-tiba datang dan menduga bahwa mereka sedang menjalin hubungan asmara, karena sang ibu telah berhasil menemukan foto mesra mereka saat sedang berciuman. Di suatu malam ayah Siwo tiba-tiba mengalami kecelakaan setelah tertabrak saat hendak menyeberang jalan, sehingga hal itu pun membuat ayah Siwo harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Sambil menahan rasa sakit, ayah Siwo pun mencoba menghubungi anaknya untuk memberitahukan mengenai keadaannya, namun sayangnya Siwo malah mengabaikan panggilannya karena dia sudah tidak ingin berurusan lagi dengan ayahnya. Kemudian di kantor perakiraan cuaca, para pegawai pun terlihat menggosipkan Hayung dan Siwo yang menjalin hubungan dengan sesama rekan sekantor, padahal mereka tidak mengetahui jika sebenarnya Hayung dan Siwo kini telah putus. Saat itu Kijun yang ingin menyampaikan sesuatu, kemudian dia pun pergi menemui Siwo. Di sana Kijun kemudian berkata bahwa Hayung adalah wanita yang paling berharga, namun sayangnya Kijun terlambat menyadari hal itu dan lebih memilih untuk mencampakkan Hayung, sehingga Kijun pun merasa bahwa dia telah menjadi seorang pria yang brengsek. Setelah itu Kijun pun kemudian menasihati Siwo untuk selalu menjaga hubungannya dengan Hayung, karena jika sampai mereka putus maka hal itu hanya akan membuat Hayung menderita hingga menyebabkan trauma yang sangat mendalam. Dan setelah mendengar nasihat dari Kijun, Siwo pun akhirnya datang menemui Hayung dan memintanya untuk merahasiakan mengenai putusnya hubungan mereka, karena Siwo tidak ingin membuat Hayung menderita akibat gosip yang akan dibuat oleh orang lain. Sementara itu terlihat Yujin yang datang menemui Kijun untuk memberitahu jika saat ini dirinya sedang hamil,
Namun bukannya merasa senang, Ki-jun hanya terdiam seperti tidak menginginkan istrinya hamil, sehingga hal itu pun membuat Yujin merasa sangat sedih. Sepulang bekerja, Ki-jun langsung meminta maaf kepada Yujin karena dia tidak sempat memberikan ucapan selamat. Ki-jun pun kemudian beralasan bahwa berita itu terlalu mendadak hingga membuat dirinya sangat terkejut. Padahal sebenarnya Ki-jun merasa takut jika dia tidak bisa menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Hal itu disebabkan karena Ki-jun menyadari bahwa kondisi keuangan mereka yang belum stabil. Yujin yang mengerti akan hal itu akhirnya memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Sedangkan di tempat yang berbeda, Hayung yang hendak pulang ke apartemennya tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari ayahnya Siwo yang memintanya untuk datang ke rumah sakit. Hal itu dia lakukan karena dia tidak bisa menghubungi Siwo, dan saat ini dia sedang membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Lalu ketika Hayung baru saja datang, dokter tiba-tiba memberitahu bahwa di paru-paru kanan ayahnya Siwo terdapat benjolan berukuran 3 cm yang diduga sebagai tumor, sehingga dokter pun menyarankan agar sang ayah melakukan biopsi untuk memastikan benjolan tersebut. Mendengar hal itu Hayung pun langsung menandatangani formulir biopsi ayahnya Siwo. Saat di kantor, Do-han pun terlihat menelpon istrinya untuk menanyakan hadiah ulang tahun apa yang cocok untuk diberikan kepada Bomi. Mendengar hal itu istrinya pun memberitahu bahwa Bomi hanya ingin makan malam keluarga sebagai kado ulang tahunnya yang sangat spesial. Selesai rapat, Siwo kemudian datang menemui Hayung untuk meminta maaf karena sebelumnya dia telah marah kepadanya. Padahal Hayung di sana hanya ingin menyampaikan mengenai kondisi ayah Siwo saat ini. Siwo yang masih memiliki perasaan kepada Hayung kemudian memberitahu bahwa alasan dia memutuskannya karena ayahnya. Hal itu ia lakukan karena Siwo tidak ingin membuat Hayung menderita karena sikap ayahnya yang selalu meminta uang untuk berjudi. Mendengar hal itu Hayung pun mengerti apa yang dirasakan oleh Siwo. Di malam harinya, Do-han yang sedang dalam perjalanan menuju ke restoran tiba-tiba ditelepon oleh Suho, yang memberitahu jika di kantor sedang ada banyak masalah sehingga Do-han pun harus membatalkan janjinya dengan Bomi. Namun Bomi yang telah mengerti akan kondisi ayahnya, dia pun terlihat bahagia dan tidak marah, karena Bomi tahu bahwa ayahnya telah melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Sementara itu Hayung mengantar Siwo pergi ke rumah sakit untuk mengetahui hasil biopsi dari ayahnya. Saat itu dokter memberitahu jika ayahnya mengidap kanker paru-paru stadium 3, dan hal itu sudah menyebar ke limpa hingga ke sisi lambungnya. Mendengar hal itu Siwo pun merasa khawatir dan dia pun langsung menangis di samping tempat tidur ayahnya. Sementara itu terlihat Yujin yang sedang menahan sakit di bagian perutnya, dan setelah diperiksa Yujin ternyata mengalami perut kembung akibat peregangan rahim, dan ketika dokter memperdengarkan detak jantung bayi mereka, Ki-jun pun tiba-tiba merasa terharu dan dia pun memutuskan untuk mempertahankan bayi mereka, karena mulai saat ini Ki-jun akan bekerja lebih keras lagi agar dia bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Beberapa hari kemudian Siwo mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit, yang memberitahukan bahwa ayahnya telah kabur dari sana, sehingga hal itu membuat Siwo sangat panik dan dia pun langsung mencari keberadaan ayahnya. Hingga tak lama kemudian sang ayah pun menghubungi Siwo, dan dia pun meminta maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Siwo. Selain itu ayah Siwo juga berpesan agar Siwo mempertahankan hubungannya dengan Hayung, karena ayah Siwo merasa jika Hayung adalah orang yang paling baik untuk Siwo. Mendengar hal itu Siwo pun meminta ayahnya untuk melakukan kemoterapi dan juga serangkaian pengobatan, namun ayahnya langsung menolak dengan berkata bahwa sebentar lagi dirinya akan mati. Mendengar hal itu pun membuat Siwo merasa sangat bersedih. Di tempat yang berbeda, Bomi yang melihat surat perceraian dari orang tuanya, kini dia pun merasa sangat sedih dan tidak ingin hal itu terjadi, karena saat ini Bomi telah memahami dan juga telah mengenali ayahnya dengan sangat baik. Ibunya yang melihat hal itu pun kemudian menemui Do-han di ruang piket. Di sana dia pun mengatakan bahwa dia akan membatalkan perceraian mereka, sehingga hal itu membuat Do-han merasa terharu. Sambil memeluk istrinya, Do-han kemudian berjanji bahwa dia akan memperbaiki semuanya. Sementara itu Hayung yang melihat ibunya sedang menunggu di depan apartemen, kemudian menyuruh ibunya untuk masuk ke dalam. Di sana ibu Hayung bercerita bahwa kemarin malam dirinya sempat mendengar percakapan Siwo dengan ayahnya. Dan hal itu pun membuat ibu Hayung menjadi tahu jika Siwo adalah pria yang baik, karena dia berusaha membujuk ayahnya untuk melakukan pengobatan, sehingga ibu Hayung pun meminta Hayung untuk menjalin hubungan kembali dengan Siwo, karena dia merasa yakin jika Hayung dan Siwo masih saling mencintai. Singkat cerita salju pun akhirnya turun seperti perkiraan Siwo dan Hayung. Saat itu mereka berdua tidak sengaja bertemu di sekitaran kantor perakiraan cuaca.
dan menyaksikan salju bersama untuk pertama kalinya. Di sana mereka saling menceritakan mengenai awal mula ketika mereka bertemu hingga akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan bersama. Dan di kesempatan itu Siwo pun kemudian mengungkapkan bahwa saat ini dia tidak akan membenci badai yang akan datang menghampirinya, karena Siwo sadar bahwa dia akan merasa lebih tegar dalam menghadapinya jika ditemani oleh seseorang yang dia sayangi. Dan di bawah turunnya salju mereka pun akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan kembali, dan memulai semuanya dari awal lagi. Dan drama Korea Forecasting Love and Weather pun berakhir. Kamsahamnida.